Kegagalan dalam usaha itu bukan dihitung dari keborosan panjenengan. Justru ketika ingin menjadi seorang bos, wajib untuk boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu buat sedulur sahabat Bani Wiguna dimanapun berada, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa dan di seluruh penjuru dunia tentunya. Semoga panjenengan dalam keadaan sehat, rahayu, rahayu, dan kenawah. Pada kesempatan kali ini Bani Wiguna hadir kembali untuk panjenengan ya, di video yang super singkat ini tentunya. Dan alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini saya berada di salah satu kebun ya, masih di posisi di tempat yang sama ya, seperti di video-video sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini Bani Wiguna hadir kembali untuk panjenengan, ingin mengulas beberapa hal yang menyebabkan usaha kita yang sudah dirintis dari nol ya sampai menggapai sebuah kesuksesan, namun tiba-tiba usaha kita ini melorot ya, atau sedikit berkurang penghasilannya karena melakukan satu perkara atau beberapa perkara yang dilarang oleh ajaran Jawa ya. Sahabat Bani Wiguna dimanapun berada, ada beberapa hal ya yang menyebabkan usaha kita ya yang dirintis dari nol kemudian sampai akan sukses ya, atau sudah menikmati kesuksesan tersebut, namun tiba-tiba usahanya hancur ya, atau kocar-kacir ya. Itu biasanya bahwa kita ini sering melakukan hal-hal yang dianggap sepele, namun hal itu sangat dilarang oleh para leluhur kita agar menghindari pantangan tersebut ya. Nah, pada kesempatan kali ini di video yang super singkat ini Bani Wiguna akan menjelaskan atau mengulas ya. Kita langsung saja. Banyak ya di masyarakat kita yang merintis usaha dari usia nol ya, dari nol ya sampai sampai sukses ya, tiba-tiba usahanya hancur kocar-kacir. Itu biasanya disebabkan karena kurang teliti pada diri kita, bukan karena kita ini boros ya. Justru ketika ingin menjadi seorang bos ya, maka wajib boros. Jadi keborosan kita ini bukan penyebab bahwa kita akan hancur usahanya, bukan ya, tapi hal sepele yang dianggap sepele tapi itu efeknya begitu besar ya. Salah satunya adalah hal membuang sampah deh. Jadi panjenengan ketika sedang mengalami kesuksesan ya, saking sibuknya maka panjenengan biasanya menyepelekan orang-orang yang ada di sekitar, bahwa di rumah panjenengan banyak sampah ya, baik sampah pempes ya ataupun sampah apa saja di rumah panjenengan, kemudian panjenengan membuangnya ini sembarangan, itu dilempar di kebun orang. Nah, kebunnya orang ini bukan tempat sampah ya, lokasi sampah itu bukan, tapi kebun pribadi milik seseorang. Panjenengan membuang sampah di kebun orang yang bukan saudara panjenengan ya, tapi orang lain, jelas orang lain. Itu akan menyakiti perasaan yang memiliki kebun. Nah, panjenengan merasa bahwa karena panjenengan orang yang sudah sukses, memiliki power ya, merasa kuasa di situ ya, menganggap hal seperti itu biasa dan disepelekan, sehingga setiap pagi atau setiap sore panjenengan hanya melempar sampah ya ke kebun orang ya, ke pekarangan orang. Ini efeknya sangat luar biasa, yaitu efek keburukan untuk panjenengan ya, yang membuat usaha panjenengan tadinya melejit ya, tiba-tiba usaha panjenengan hancur kocar-kacir ya. Ini masalah yang pertama. Jadi usaha hancur itu bukan karena panjenengan ini terlalu boros ya, justru ketika ingin menjadi seorang bos maka panjenengan ini wajib melakukan keborosan. Jadi usaha hancur panjenengan ya, itu bukan karena panjenengan boros sekali lagi, tapi efek dari panjenengan membuang sampah yang sembarangan di pekarangan orang ya, dilempar di kali atau di solokan dan sebagainya. Ini dalam tradisi Jawa atau adat orang-orang Jawa dahulu ini sangat-sangat dilarang. Apalagi menyorok tanah orang lain, ini juga tidak boleh. Itu
pantangan ya, bagi orang Jawa. Membuat sebuah rumah kemudian payon ya atau atapnya tritekan kalau bahasa Jawa ini, menjatuhi pekarang orang lain, ini juga akan membawa metek atau kesialan bagi pemilik rumah tersebut. Apalagi ketika panjenengan membuang sampah, bener di situ panjenengan tidak menyorok tanah ya, sudah menghindari jatuhnya air dari atap rumah panjenengan, tidak menjatuhi tanah orang lain, pekarangan orang lain, merasa bahwa panjenengan benar. Padahal kesalahan yang dilakukan adalah panjenengan menyepelekan membuang sampah di sekitar panjenengan dengan gagahnya bahwa panjenengan ini merasa memiliki power ya, lah wong hal kayak iki buang sampah di kali dan sebagainya. Nah, panjenengan mungkin tidak menyadari di situ. Jadi ya setelah menonton video ini ya, monggo lah dikaji kenapa usaha panjenengan yang tadinya ramai tiba-tiba sepi, kemudian mengalami kocar kacir ya, yang tadinya sukses malah justru semakin hari mengalami kebangkrutan. Coba dicek panjenengan. Bisa jadi panjenengan punya anak kecil ya yang memakai pampasnya dikumpulin ya, 3 hari sekali dilempar di sungai atau di kebun tetangga, padahal kebun tetangga itu tanah yang wajib majek setiap tahun. Ini mengotori, bukan mengotori hanya tempat ya, tapi pemilik tanah tersebut di dalam hatinya juga ganjel, mau protes, mau marah, dilihat ya yang melempar pampes ini orang kaya kan gitu. Akhirnya hanya jadi tiap hari orang tersebut mangkel ya karena tanahnya ini dilempari sampah oleh panjenengan, sehingga tanpa disadari dari doa-doa orang yang memiliki tanah tersebut ini akan manjur ya, membuat usaha panjenengan hancur. Jadi saran dari kami adalah berhati-hatilah untuk membuang sampah. Jangan asal membuang sampah, berpikirlah ya lebih jernih bahwa hati-hati ya, jangan menyakiti orang lain. Arti dari menyakiti orang lain ini bukan hanya memukul atau menghina orang lain, tapi harus berhati-hati dengan lingkungan. Kira-kira panjenengan sendiri punya rumah, kemudian panjenengan memiliki sampah yang banyak dilempar di kebun orang lain. Dan pada malam harinya pemilik tanah tersebut mengambil sampah panjenengan, malamnya dilempar ke rumah panjenengan, padahal itu sampahnya panjenengan. Kira-kira panjenengan marah tidak itu loh? Ini tolong dipikir lah ya buat panjenengan yang memiliki sampah namun membuang sampahnya ini sembarangan. Coba dibayangkan ketika panjenengan punya anak kecil ya, yang memakai pampers dikumpulkan 1 hari, 3 hari atau 1 minggu, kemudian dilempar ke kebun orang. Nah, pemilik kebun ini tentu akan sakit hati kan. Nah, pada malamnya si sampah ini diambil kemudian dilempar ke rumah panjenengan, dikembalikan tapi tanpa panjenengan mengetahui. Kira-kira panjenengan akan marah atau tidak? Padahal itu sampah panjenengan. Saya yakin panjenengan akan marah. Padahal yang melempar sampah dari kebun itu kebun pribadi, bukan tanah umum atau tempat pembuangan sampah. Itu hak mereka mengambil sampah milik panjenengan, dikembalikan ke tempat panjenengan. Tentu panjenengan akan marah. Nah, apalagi orang yang memiliki tanah pribadi yang setiap hari dibuang sampah ya, panjenengan membuang sampah di tempat tersebut, atau jenengan nggak mikir gitu kan. Nah, ini yang perlu dikaji. Jadi orang bisa sukses, bisa berhasil usahanya, itu harus bisa menjaga hati, perasaan orang lain, jangan menyakiti orang lain, sehingga doa-doa orang yang ada di sekitarnya ini membantu usaha panjenengan, bukan menyakiti. Jadi sekali lagi sahabat Bank Wiguna dimanapun berada, bahwa kegagalan dalam usaha itu bukan dihitung dari keborosan panjenengan. Justru ketika ingin menjadi seorang bos, menurut prinsip dari kami ya, saya selalu mengajarkan ke anak-anak kami, baik anak-anak yang usianya sudah 35 tahun, 40 tahun, bahkan ada ya seperti siapa itu kemarin, Pak Edi ya, Pak Edi itu usianya 70 tahun, itu merintis usaha itu sudah lama, tiba-tiba hancur. Itu juga anak kami. Saya menyampaikan kepada beliau, tolong sampah diurusi dengan baik. Semoga usaha panjenengan dalam hal ternak ya,
ini nanti akan melejit lagi, dan alhamdulillah dipraktekkan oleh beliau selama 2 tahun, sekarang sukses kembali ya. Jadi tolonglah ya diperbaiki, jangan sampai panjenengan ini dalam usaha ini menyakiti orang-orang yang ada di sekitar, yang panjenengan meremehkan persoalan tersebut. Jadi jangan berpikir saya hancur ini karena saya boros, itu jangan. Justru ingin menjadi bos ini wajib untuk boros. Saya selalu menekankan kepada anak-anak saya seperti itu, baik yang ada di Purbalingga sendiri maupun yang ada di luar Jawa ya. Kemarin ada yang datang ya, menyampaikan keluhan yang sama, yang sudah merintis hampir 10 tahun usahanya namun tiba-tiba sepi, dan persisnya seperti saya menyampaikan di video ini. Makanya saya langsung membuat satu konten yaitu di video ini, karena kemarin saya habis memberikan satu nasihat kepada anak saya yang baru hadir ya kemarin, dan terima kasih buat jenengan ya yang setiap hari saya selalu marahi panjenengan. Semoga panjenengan tahu maksud marah saya, tujuannya adalah demi kebaikan panjenengan ya. Sahabat Bani Wiguna dimanapun berada ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan bagi yang percaya silahkan, dan bagi yang tidak percaya anggap saja sebagai hiburan. Dari Bani Wiguna sendiri tidak pernah memaksakan agar panjenengan ini percaya dengan apa yang saya sampaikan ya. Semua tentu kita kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hormati perbedaan dalam berpikir dan berkeyakinan. Dari Bani Wiguna, salam rahayu, rahayu, rahayu tanpa batas. Wassalam.